Tubuhnya terdorong keras sampai hampir jatuh di depan tamu lamaran yang berjejer rapi dan tidak satupun bergerak menolong. "Keluar, jangan bikin malu acara ini." Suara pria berjas itu tajam, disambut tatapan merendahkan dari semua arah. Tawa kecil terdengar. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan menilai. "Cuma supir, tahu diri sedikit," ucap seseorang tanpa beban. Dia menahan langkah, berdiri lagi, masih menggenggam kotak yang hampir terlepas. Wajahnya tetap tenang, padahal semua mata seperti menelanjanginya. Tidak ada yang membela, bahkan yang melihat pun memilih diam. Lalu dia angkat kepala, menatap ke dalam rumah itu. "Aku cuma mau pastikan, lamaran ini memang untuk keluarga yang tepat?" Kalimatnya pelan, tapi cukup membuat beberapa orang berhenti bernafas. Kalau kamu pernah lihat orang diremehkan di depan banyak orang, subscribe sekarang, karena ini bukan sekadar lamaran, dan semua belum selesai. Kalimat itu masih menggantung di udara, saat semua mata tetap menatapnya, seolah menunggu dia menarik kata-katanya kembali. Tapi dia tidak bergerak. Rumah mewah itu berdiri terang di ujung jalan elit. Lampu-lampu gantung menyala hangat, menyambut tamu yang datang dengan mobil mahal dan pakaian terbaik mereka. Di halaman, petugas sibuk membuka pintu, menyapa dengan hormat. Semua terlihat sempurna, teratur, berkelas. Beberapa menit sebelumnya, satu mobil berhenti pelan di luar gerbang. Tidak mencolok, bahkan hampir diabaikan. Dia turun dari kursi supir. Bajunya rapi, tapi jelas berbeda dari tamu lain. Tangannya sedikit kotor, bekas pekerjaan. Tapi caranya berdiri tidak seperti orang yang terbiasa disuruh-suruh. Dia membuka pintu belakang dengan hati-hati. "Sudah sampai, Pak," ucapnya singkat. Seorang pria tua keluar dari mobil. Langsung disambut hangat oleh keluarga tuan rumah. Senyum, jabat tangan, bahkan sedikit membungkuk. Tapi saat pintu mobil ditutup, perhatian itu hilang. Dia tetap di tempat, tidak dipanggil, tidak dianggap ada. Beberapa tamu melirik sekilas lalu berbisik pelan. "Itu supirnya ya?" "Iya, lihat bajunya." Dia tidak menanggapi, hanya membuka bagasi, mengambil sebuah kotak kecil berlapis kain gelap. Tangannya memegangnya hati-hati, seolah isinya penting. Dia melangkah masuk. Baru 2 langkah melewati pintu, seorang wanita muda langsung menghadangnya. Supir di luar saja," katanya cepat. Dia berhenti, menatap sebentar, lalu menjawab tenang. "Saya bawa ini untuk keluarga dalam." Wanita itu tersenyum tipis, tatapannya turun dari kepala sampai sepatu. "Kamu kira semua orang bisa masuk?" Beberapa tamu mulai memperhatikan. Percakapan kecil berhenti. Dia tidak menjawab, hanya melangkah lagi. Wanita itu sedikit tersentak. Saya bilang..." Belum selesai, seorang pria berjas datang dari samping. Langkahnya cepat, wajahnya langsung keras. "Ada apa ini?" "Ini supir maksa masuk," jawab wanita itu. Pria itu langsung berdiri di depan, menghalangi jalan. "Sudah jelas, keluar saja." Dia tetap berdiri, tidak mundur. "Saya hanya menjalankan tugas," jawabnya pelan. Beberapa orang mulai tertawa kecil. "Tugas? Tugas kamu parkir mobil, bukan ke sini," suara dari belakang menyambung. Ruangan yang tadi hangat berubah jadi sempit. Semua mata sekarang jelas tertuju padanya. Pria berjas itu mendekat 1 langkah. "Jangan bikin malu acara ini." Lalu tangannya mendorong bahu itu, dan semua orang melihat tanpa bergerak. Dorongan itu membuat bahunya bergeser keras. Tubuhnya mundur 2 langkah. Sepatu bergesek di lantai marmer yang licin. Kotak di tangannya hampir terlepas, tapi dia cepat menahannya. Beberapa tamu langsung berhenti bicara. Gelas di tangan mereka menggantung. Semua mata mengarah ke satu titik. "Dengar tidak? Keluar sekarang," pria berjas itu mengulang. Suaranya lebih keras. Dia tidak langsung menjawab, hanya merapikan posisi berdirinya. Nafasnya tetap stabil. "Saya hanya menjalankan tugas," ucapnya pelan. Kalimat itu malah memancing tawa kecil. "Tugas?" Dengar itu.
Seseorang berbisik, cukup keras untuk terdengar. "Orang seperti ini kalau dikasih jalan malah naik kepala," sahut yang lain. Wanita muda tadi melipat tangan di dada. "Ini acara keluarga terpandang, jangan bikin kami terlihat murahan." Tatapannya tajam, seolah kehadirannya benar-benar mengganggu. Dia melirik sekilas ke sekitar. Beberapa tamu menghindari tatapan, tapi lebih banyak yang menonton dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang berdiri di sisinya. Di dalam ruangan, musik pelan masih terdengar, tapi suasana sudah berubah. Di sudut dekat tangga, calon pengantin wanita berdiri kaku. Tangannya menggenggam ujung gaun. Dia melihat, tapi tidak melangkah. "Masalahnya apa?" Dia bertanya lagi, tetap tenang. Pria berjas itu tertawa pendek. "Masalahnya kamu tidak pantas ada di sini." Beberapa tamu langsung mengangguk. Ada yang bahkan mendekat sedikit, ingin melihat lebih jelas. Seseorang dari belakang menambahkan, "Sudah jelas beda kelas." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari dorongan tadi. Dia diam sebentar, mengangguk pelan, seperti mencerna. Tangannya masih menggenggam kotak itu erat. Lalu dia mengangkat pandangan. "Kalau begitu, biar saya pastikan dulu." Nada suaranya tetap rendah, tidak menantang, tapi cukup membuat beberapa orang berhenti tersenyum. "Pastikan apa?" Wanita muda itu menyela cepat. Dia tidak langsung menjawab. Tatatannya bergerak ke dalam, seolah mencari sesuatu. Gerakan kecil itu membuat pria berjas kesal. "Sudah, jangan banyak alasan," katanya, lalu melangkah maju lagi. Tangannya kembali mendorong, kali ini lebih keras, langsung ke dada. Beberapa tamu tersentak kecil. Tubuh itu terdorong sampai ke ambang pintu. Langkahnya terhenti di batas luar rumah. Dan tanpa ada yang menahan, dorongan terakhir itu membuatnya benar-benar keluar dari dalam acara itu. Langkahnya berhenti tepat di luar pintu. Satu kaki masih di anak tangga, satu lagi di halaman. Udara malam terasa lebih dingin dibandingkan suasana di dalam. Tapi tatapan dari dalam rumah itu masih panas, menusuk tanpa jeda. Beberapa tamu berdiri di ambang pintu, tidak kembali ke tempat duduk. Mereka memilih menonton. "Sudah, jangan keras-keras, kasihan," seseorang berkomentar pelan. Nada itu bukan membela, lebih seperti menikmati. Pria berjas itu mendengus. "Orang seperti ini kalau tidak ditegasin malah jadi kebiasaan." Dia berdiri tegak lagi. Tidak ada berlawanan, tidak ada amarah di wajahnya. Hanya diam dan melihat. Matanya menyapu satu persatu orang di depan pintu. Beberapa langsung mengalihkan pandangan. Tapi ada juga yang tetap menatap, seolah ingin memastikan dia benar-benar pergi. Di sisi kanan, dua pria berbisik. "Berani juga dia ya?" Cari perhatian itu pastinya. Wanita muda tadi melangkah mendekat ke pintu. Dia berdiri sedikit lebih tinggi di anak tangga, menatap ke bawah. "Pak, ini orangnya?" tanyanya ke pria berjas. "Iya, supir dari pihak sana, tidak tahu diri," jawabnya cepat. Tawa kecil muncul lagi, lebih berani sekarang karena dia sudah di luar. Dia menarik nafas pelan. Lalu, dia melangkah satu anak tangga. Gerakan kecil itu langsung memicu reaksi. Dibilang keluar," suara pria berjas meninggi. Seseorang tamu maju setengah langkah, bahunya tegang. Dia berhenti di posisi itu, tidak masuk, tapi juga tidak mundur. Tatapannya tetap tenang. "Aku cuma ingin memastikan satu hal," katanya pelan. Nada itu tidak berubah, tapi suasananya langsung menegang. Wanita muda itu mengernyit. "Maksud kamu apa?" Dia tidak menjawab. Tatapannya bergeser ke dalam rumah, ke arah ruang utama. Detik terasa lebih panjang. Pria berjas maju satu langkah. Nada suaranya naik. "Tidak ada yang perlu dipastikan. Kamu salah tempat." Dia akhirnya bicara lagi. Apa benar keluarga ini layak menerima lamaran itu? Kalimat itu jatuh pelan, tapi langsung mematikan semua suara. Tidak ada yang tertawa. Beberapa tamu saling pandang. Wanita muda itu tersentak. "Kamu siapa bicara seperti itu?" Dia tetap diam. Tatapannya tidak goyah. Dan tepat saat ketegangan itu mulai menekan, suara langkah terdengar dari dalam. Sepatu menyentuh lantai dengan ritme pelan. Beberapa tamu langsung menoleh. Ekspresi mereka berubah. Pria tua yang tadi datang bersamanya berjalan keluar. Langkah pria tua itu pelan.
Tapi setiap pijakannya membuat orang-orang otomatis menyingkir. Percakapan langsung mati. Bahkan yang tadi berbisik ikut diam. Dia berhenti tepat di depan Arga. Jarak mereka dekat, tapi suasananya berubah drastis. "Kenapa kamu di luar?" tanyanya datar. Sebelum Arga menjawab, pria berjas langsung maju setengah langkah. "Maaf Pak, supir Anda ini tidak tahu aturan," ucapnya cepat, berusaha terdengar tenang. Beberapa tamu mengangguk kecil, seperti ingin menguatkan. "Iya Pak, dia maksa masuk," tambah wanita muda itu. Pria tua itu tidak langsung bereaksi. Tatapannya berpindah ke Arga. "Dia supir?" tanyanya singkat. "Iya Pak," jawab wanita muda itu lebih cepat dari yang lain. Ada jeda. Pria tua itu menatap Arga lebih lama. Tidak sekedar melihat, tapi seperti menilai. Arga tidak bicara, tidak membela. Hanya berdiri tegak dengan kotak di tangannya. Beberapa tamu mulai gelisah. "Pak, kami hanya menjaga acara tetap rapi." Pria berjas menambahkan, suaranya sedikit berubah. Pria tua itu berbalik perlahan ke arah mereka. "Jadi, kalian dorong dia keluar?" Nada suaranya turun. Bukan marah, tapi dingin. Tidak ada yang langsung menjawab. Pria berjas menarik nafas. "Kami pikir itu yang terbaik." Wanita muda itu ikut mengangguk, tapi ragu. Suasana jadi canggung. Pria tua itu melangkah satu langkah mendekat. "Yang terbaik untuk siapa?" Tidak ada jawaban. Beberapa tamu mulai saling pandang. Arga tetap diam. Lalu pria tua itu mengangkat tangannya sedikit. "Diam." Satu kata itu langsung menghentikan semua suara. Tidak ada yang berani menambahkan apapun. Dia menoleh lagi ke Arga. "Yang kamu bawa itu apa?" Tatapannya turun ke kotak di tangan Arga. Arga mengangkat sedikit kotak itu. "Yang diminta," jawabnya singkat. Beberapa tamu mulai berbisik lagi, lebih pelan. "Cincin lamaran? Mungkin barang biasa saja." Pria tua itu mengangguk kecil. "Buka sekarang." Kalimat itu langsung membuat beberapa orang terkejut. "Sekarang Pak?" Pria berjas terlihat ragu. Pria tua itu tidak menoleh. "Saya bilang buka." Nada suaranya tidak tinggi, tapi tidak bisa dibantah. Arga perlahan membuka penutup kotak itu. Semua orang otomatis mendekat sedikit. Tidak ada cincin yang berkilau seperti yang mereka bayangkan. Yang terlihat hanya lembaran dokumen rapi. Beberapa tamu langsung mengkerenyit. "Itu apa?" Arga tidak menjawab. Pria tua itu mengambil dokumen itu dengan tangan sendiri. Dia membuka halaman pertama. Matanya membaca cepat, lalu berhenti. Ekspresinya tidak berubah, tapi diamnya terasa lebih berat. Beberapa orang mulai tidak nyaman. Pria berjas mencoba melihat dari samping. "Pak, itu..." Pria tua itu mengangkat dokumen itu sedikit, cukup agar beberapa orang di depan bisa melihat. Tulisan di bagian atas langsung terbaca jelas. Dan dalam 1 detik, wajah beberapa tamu berubah. Tulisan di bagian atas itu cukup besar untuk terbaca dari jarak dekat. Dan yang melihat langsung saling pandang. "Itu nama perusahaan itu kan? Yang proyeknya di mana-mana itu?" Bisik-bisik mulai berubah arah. Bukan lagi meremehkan, tapi ragu. Pria berjas mendekat lebih jauh, mencoba memastikan. Matanya menyipit, lalu wajahnya perlahan berubah tegang. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Pria tua itu tetap memegang dokumen itu. "Ini surat penyerahan saham," katanya tenang, tanpa menaikkan suara. Suasana langsung jatuh sunyi. Tidak ada yang tertawa lagi. Beberapa tamu yang tadi berdiri santai, sekarang kaku. Bahkan ada yang tanpa sadar melangkah mundur setengah langkah. Pria tua itu mengangkat dokumen itu sedikit lebih tinggi. Dan yang menerima ini, dia berhenti sejenak, lalu menoleh ke Arga. Adalah dia. Semua mata langsung beralih ke Arga. Tidak ada lagi yang melihat bajunya. Tidak ada lagi yang melihat posisinya tadi. Yang mereka lihat sekarang berbeda. Wanita muda itu mundur 1 langkah. Tangannya yang tadi terlipat sekarang turun perlahan. Tidak mungkin. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Arga tetap berdiri di tempatnya. "Saya memang sopir," katanya akhirnya. Nada suaranya tetap sama, tenang. Tapi bukan hanya itu. Kalimat itu membuat beberapa orang menelan ludah. Di belakang, seseorang berbisik. "Jadi selama ini,
Kalimatnya tidak selesai. Pria berjas mencoba bicara. Kalaupun begitu, tidak seharusnya. Arga menatap langsung. Tadi kamu bilang saya tidak pantas. Potongnya pelan. Pria itu langsung terdiam. Tidak ada jawaban. Arga melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Saya hanya ingin lihat seberapa jauh kalian menilai orang dari luar. Kalimat itu terasa lebih berat dari teriakan. Beberapa tamu mulai menunduk. Ada yang pura-pura melihat ponsel. Wanita muda itu menggigit bibir. Maaf, kami tidak tahu. Ucapnya pelan. Arga tidak langsung menanggapi. Tatapannya masih menyapu ruangan itu. Satu persatu wajah yang tadi menertawakan, sekarang menghindar. Pria tua itu tersenyum tipis. Sekarang sudah tahu, katanya singkat. Tidak ada yang menjawab. Pria berjas mencoba mengumpulkan keberanian. Kami hanya menjaga acara. Kalimatnya terhenti sendiri. Tidak ada lagi yang mendukung. Semua orang diam. Tekanan itu sekarang berbalik arah. Dan untuk pertama kalinya, pria berjas itu terlihat kehilangan kendali. Keheningan itu terasa berat. Seolah semua orang baru sadar mereka sedang berdiri di posisi yang salah. Yang tadi berdiri paling depan, sekarang perlahan mundur. Tidak ada yang berani bicara duluan. Wanita muda itu menelan ludah. Matanya tidak lagi tajam, tapi gelisah. Kami tidak tahu, ucapnya pelan. Suaranya hampir hilang. Arga menoleh pelan ke arahnya. Memang harus tahu dulu baru bisa menghargai. Kalimat itu jatuh pelan, tapi membuat beberapa orang langsung menunduk. Tidak ada yang menjawab. Di belakang, dua tamu saling berbisik lagi, tapi kali ini berbeda. Ini serius, kita salah besar. Iya, tadi kita ikut ketawa. Bisikan itu cepat menyebar. Suasana berubah dari sombong jadi canggung. Pria berjas yang tadi paling keras, sekarang terlihat kehilangan pijakan. Tangannya yang tadi tegas, sekarang menggantung di samping tubuh. Dia mencoba bicara. Kami hanya salah paham, katanya pelan. Tidak ada yang mendukungnya lagi. Bahkan beberapa orang mulai menjauh sedikit darinya. Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya kembali menyapu ruangan itu. Dia melihat satu persatu wajah yang tadi menertawakan, yang tadi diam, yang tadi memilih menonton. Semua sekarang berbeda. Lebih hati-hati, lebih takut. Pria tua itu berdiri di samping Arga, tersenyum tipis. Ucapnya pelan. Ini alasan saya membawa dia sendiri, ucapnya. Beberapa tamu langsung menoleh. Supaya kalian bisa lihat sendiri, nilai seseorang bukan dari pakaian. Kalimat itu membuat suasana makin menekan. Wanita muda itu menunduk. Maaf, katanya lagi. Kali ini lebih pelan. Arga tetap tenang, tidak membalas permintaan maaf itu. Dia hanya melihat ke dalam rumah, ke arah ruang utama yang tadi penuh tawa. Sekarang terasa kosong. Lalu dia kembali menatap mereka. Lamaran ini, dia berhenti sebentar, memberi jeda yang terasa panjang. Saya batalkan. Kalimat itu langsung memecah suasana. Beberapa tamu tersentak. Apa? Tidak bisa begitu. Suara mulai muncul, tapi tidak terarah. Wanita muda itu langsung mengangkat kepala. Tunggu, maksudnya dibatalkan apa? Arga tidak mengulang. Tatapannya tetap tenang, tapi kali ini lebih tegas. Pria berjas maju satu langkah refleks. Kita bisa bicara dulu, katanya cepat. Tapi suaranya tidak lagi punya tekanan. Tidak ada lagi yang mendukungnya. Semua orang tahu, posisi sudah berubah. Dan keputusan itu tidak bisa ditarik kembali. Reaksi langsung pecah dari segala arah. Tunggu dulu. Jangan buru-buru ambil keputusan. Beberapa tamu yang tadi diam sekarang ikut bersuara. Tapi bukan membela. Lebih seperti takut kehilangan sesuatu. Wanita muda itu turun satu anak tangga. Mendekat. Wajahnya tegang, matanya tidak lagi setinggi tadi. Kita bisa bicarakan baik-baik, katanya cepat. Arga menggeleng pelan.
Gerakan kecil itu langsung membuat suasana makin menekan. Cara kalian memperlakukan orang sudah menjawab semuanya. Jawabnya tenang. Kalimat itu seperti menutup ruang untuk alasan apapun. Di dalam, beberapa tamu mulai saling berbisik lagi. Tapi kali ini bukan merendahkan. Kalau ini sampai batal, reputasi mereka bisa jatuh. Tekanan itu sekarang terasa jelas. Bukan lagi ke Arga, tapi ke keluarga tuan rumah. Dari dalam ruangan, calon pengantin wanita akhirnya melangkah keluar. Langkahnya pelan, tapi semua langsung memberi jalan. Dia berhenti di dekat pintu, menatap Arga. "Aku tidak setuju dengan ini." Ucapnya tegas, tapi ada getar yang tidak bisa disembunyikan. Arga menatapnya sebentar. "Tapi, kamu juga tidak menghentikannya," jawabnya singkat. Tangannya yang tadi menggenggam gaun, sekarang jatuh lemas di samping tubuh. Itu lebih menusuk daripada kata-kata lain. Pria berjas mencoba maju lagi. Kali ini lebih hati-hati. "Kami bisa memperbaiki ini," katanya berusaha tenang. Tidak ada lagi nada memerintah. Tidak ada lagi rasa superior. Arga menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak semua hal bisa diperbaiki setelah terlihat," jawabnya pelan. Beberapa tamu langsung menunduk. Kalimat itu seperti mengunci semuanya. Pria berjas itu membuka mulut, tapi tidak ada yang keluar. Dia kehilangan arah. Di belakangnya beberapa orang mulai menjauh pelan, seolah tidak ingin lagi berada di sisi yang salah. Wanita muda tadi tidak lagi bicara. Dia hanya berdiri diam, wajahnya pucat. Suasana berubah total. Yang tadi penuh kendali, sekarang tertekan. Yang tadi memandang rendah, sekarang tidak berani menatap. Arga tidak meninggikan suara. Tidak marah, tapi justru itu yang membuat semua terasa lebih berat. Tidak ada ruang untuk membantah, tidak ada celah untuk memperbaiki citra. Dan semua orang tahu, keputusan itu bukan ancaman. Itu sudah jadi akhir. Arga berbalik tanpa tergesa-gesa. Langkahnya turun dari anak tangga satu persatu. Tenang, seolah tekanan yang tadi menumpuk tidak pernah menyentuhnya. Dan yang paling terasa, tidak ada yang menghentikan. Jalur di depannya otomatis terbuka. Tamu-tamu yang tadi berdiri rapat sekarang bergeser memberi jalan, bahkan tanpa diminta. Beberapa dari mereka menunduk saat Arga melewati. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang hanya diam dengan wajah kaku. Pria berjas itu berdiri di tempatnya. Tidak maju, tidak bicara. Tangannya mengempal sebentar, lalu lepas lagi. Dia tahu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Di belakang Arga, pria tua itu berjalan mengikuti. Jaraknya tidak jauh, tapi kehadirannya sekarang terasa seperti garis pemisah antara yang tadi berkuasa dan yang sekarang kehilangan semuanya. Saat hampir sampai ke mobil, Arga berhenti. Dia tidak langsung masuk. Beberapa tamu yang berdiri dekat pintu masih memperhatikan. Tidak ada suara, tapi semua menunggu. Arga menoleh kembali. Tatapannya menyapu rumah itu sekali lagi. Rumah yang tadi penuh tawa, sekarang terasa kaku. Wajah-wajah yang tadi meremehkan, sekarang berubah jadi penyesalan yang terlambat. "Tadi kalian bilang saya merusak acara," ucapnya pelan. Tidak ada yang menyelah. Padahal, saya cuma menunjukkan apa yang sebenarnya ada. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan, tapi efeknya terasa sampai ke dalam ruangan. Wanita muda itu langsung menunduk lebih dalam. Calon pengantin wanita tidak bergerak. Tatapannya kosong, seolah baru menyadari sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Pria berjas itu menelan ludah. Dia ingin bicara, terlihat jelas, tapi tidak ada kata yang keluar. Tidak ada posisi yang bisa dia pegang lagi. Semua yang tadi dia bangun, wibawa, kontrol, suara paling keras, hilang dalam beberapa menit. Dan yang paling menyakitkan, semua orang melihatnya. Arga tidak menunggu jawaban. Dia membuka pintu mobil. Gerakannya sederhana tapi terasa seperti penutup yang tegas.
Pria tua itu masuk lebih dulu ke kursi belakang. Arga berdiri sebentar di samping pintu. Lalu tanpa melihat lagi, dia masuk ke kursi depan. Pintu tertutup. Dan di luar, tidak ada satupun yang berani mendekat. Mesin mobil menyala pelan, suara halusnya justru terasa keras di tengah keheningan itu. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang mencoba menahan. Mobil itu mulai bergerak perlahan, keluar dari halaman yang tadi terasa begitu megah, sekarang seperti kehilangan wibawanya sendiri. Beberapa tamu masih berdiri di tempat. Mata mereka mengikuti mobil itu sampai melewati gerbang. Dan begitu mobil itu benar-benar pergi, suasana langsung berubah. Bukan kembali normal, tapi runtuh. Di dalam rumah, percakapan pecah tidak beraturan. Ini jadi batal. Serius dia berani seperti itu. Tapi kita yang salah duluan. Bisik-bisik itu tidak lagi tertahan. Semua orang tahu apa yang baru saja terjadi. Dan semua orang tahu siapa yang harus disalahkan. Wanita muda itu duduk perlahan di kursi terdekat. Lututnya terasa lemas. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh meja. Tadi aku yang pertama ngomong, gumamnya pelan. Tidak ada yang menjawab. Orang-orang di sekitarnya justru menjauh sedikit. Seolah tidak ingin ikut terseret dalam kesalahan yang sudah jelas terlihat. Di sisi lain, pria berjas itu masih berdiri di dekat pintu. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Dia melihat ke arah gerbang yang sudah kosong. Tidak ada lagi yang bisa dia kejar. Tidak ada yang bisa dia perbaiki. Beberapa tamu mulai berbisik tentang dia. Dia yang dorong tadi. Iya, semua lihat. Kalimat itu cukup membuat pundaknya sedikit turun. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Calon pengantin wanita berdiri diam di tengah ruangan. Gaunnya masih rapi, tapi wajahnya kosong. Dia melihat ke arah pintu, lalu menunduk. Tidak ada tangisan, tidak ada drama. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Acara yang seharusnya jadi awal berubah jadi penutup yang memalukan, dan semua terjadi di depan banyak orang. Di luar sana, mobil itu sudah jauh dari rumah itu. Di dalam, Arga duduk di kursi depan. Tangannya di setir, matanya fokus ke jalan. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada kepuasan berlebihan, hanya tenang. Seolah semuanya sudah selesai sejak dia melangkah keluar tadi. Lampu jalan berganti satu persatu di depan kaca mobil. Dan di belakang, satu keluarga kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli lagi. Mobil itu terus melaju, meninggalkan rumah yang tadi penuh tawa, sekarang tenggelam dalam bisik-bisik yang tidak bisa dihentikan. Di dalam mobil tidak ada yang berbicara beberapa saat. Hanya suara mesin dan jalan yang terus berjalan lurus. Pria tua di kursi belakang akhirnya membuka suara. Kamu tidak perlu melakukan itu sebenarnya. Arga tetap fokus ke depan. Perlu? Jawabnya singkat. Tidak ada emosi berlebihan di suaranya. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah tahu. Pria tua itu diam, lalu mengangguk kecil. Percakapan berhenti di situ. Tidak perlu dijelaskan lagi. Di belakang mereka, di rumah itu, dampaknya belum berhenti. Beberapa tamu mulai pulang lebih cepat. Tidak ada lagi yang ingin berlama-lama di tempat yang baru saja kehilangan harga diri di depan umum. Bisikan berubah jadi penilaian. Keluarga seperti itu kelihatan sekarang aslinya. Pria berjas itu akhirnya duduk di kursi. Untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar kalah. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang mencoba menenangkan. Semua menjaga jarak. Wanita muda itu masih diam, menatap kosong ke arah pintu. Kalimatnya tadi terus terulang di kepalanya sendiri. Dan tidak ada yang bisa dia perbaiki. Calon pengantin wanita berdiri lama di tempat yang sama. Lalu perlahan duduk. Bukan karena lelah, tapi karena semua yang dia harapkan runtuh dalam satu momen yang dia biarkan terjadi. Tidak ada tangisan. Hanya diam yang lebih berat dari apapun. Di luar sana, Arga tetap menyetir dengan tenang. Lampu jalan memantul di kaca depan. Tidak ada ekspresi kemenangan. Tidak ada rasa ingin membalas lagi. Karena semuanya sudah terjadi, tepat di tempat yang paling terlihat. Kadang, yang menghancurkan bukan kesalahan besar,
tetapi satu cara kita memperlakukan orang saat kita merasa lebih tinggi. Dan saat itu terbuka di depan banyak orang, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang tersisa hanya satu hal. Akibatnya,